لا شريك لك لبيك. Ya, pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menghadirkan inovasi besar pada layanan konsumsi jemaah melalui penerapan sistem digitalisasi terintegrasi. Selain memastikan distribusi lebih dari 1,1 juta box makanan terpantau akurat, pengawasan ketat juga dilakukan dengan menguji sampel makanan demi menjaga kualitas gizi jemaah. Kesibukan terlihat di salah satu dari 51 dapur penyedia layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia di Kota Mekah. Mulai dari pencucian sayuran, pengolahan daging, hingga memasak telur dilakukan dalam skala masif. Tak ketinggalan bahan-bahan masakan yang memiliki cita rasa Nusantara. Namun kesuksesan layanan konsumsi jemaah haji ini tidak hanya pada pengolahan menu makanan. Penyelenggara ibadah haji mengubah total manajemen distribusi makanan dengan mengadopsi sistem digital. Mulai dari pencatatan distribusi hingga verifikasi jumlah porsi di 177 hotel, kini terpantau ketat secara waktu nyata atau real time. Pada tahun ini, pengelolaan data konsumsi mulai terintegrasi secara digital, mulai dari pencatatan distribusi, monitoring jumlah porsi, hingga verifikasi layanan. Sistem ini juga membantu percepatan koordinasi dan penanganan kendala di lapangan. Waalaikumsalam. Sebagai bentuk pengawasan berlapis, kualitas gizi juga dikontrol ketat melalui pengiriman sampel makanan dari setiap dapur catering ke pusat layanan konsumsi. Setiap sampel kemudian ditimbang dan dicek secara rinci untuk memastikan kesesuaian standar porsi, variasi lauk, beserta menu tambahan yang bervariatif. Hingga hari ini, distribusi konsumsi telah mencapai lebih dari 1,1 juta box makanan tanpa kendala berarti. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kusuma, Sindo News, Media Center Haji, melaporkan. Isak tangis haru mewarnai keberangkatan ratusan calon jemaah haji di Banjarnegara, Jawa Tengah. 350 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 3 resmi berangkat menuju Tanah Suci. Sebelum bus jamaah haji mulai bergerak, sontak suasana menjadi pecah dengan isak tangis haru para keluarga jamaah. Tak kuasa menahan air mata, mereka memeluk erat anggota keluarga yang akan berangkat. Para jamaah akan meninggalkan kampung halaman selama 40 hari untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Karena senang lah, karena adik-adik pelunan itu bisa ke sana, aku nanti. Iya, ini adik sama pelunan. Nangis bahagia ya Bu? Iya, nangis bahagia. Terharu mbahnya ikut berangkat haji tahun ini. Depannya ya mudah-mudahan mabrur, selamat sampai tujuan, bisa pulang kembali ke tanah air. Sebanyak 1.043 calon jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah berangkat tahun ini dan dibagi menjadi 4 kloter. Pemerintah Banjarnegara pun turut serta melepas keberangkatan haji kloter 3. Ada 3 kloter, tapi yang full Banjarnegara itu ada 2 kloter. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Wakil bisa secara bersamaan mengantarkan ke Gunung Hujan. Kurang lebihnya 1.000. Keluarga berharap agar para jamaah haji selalu sehat dan lancar beribadah dan seluruh jamaah kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Setelah 20 tahun menabung, seorang kakek pencari kayu bakar di Banjarnegara, Jawa Tengah akhirnya bisa mewujudkan mimpinya berangkat ke Tanah Suci. Setiap harinya sang kakek sisihkan Rp20.000 untuk berangkat haji. Inilah keseharian Bukri, 65 tahun, warga desa Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setiap harinya, Bukri masuk keluar hutan di dekat rumahnya untuk mencari kayu bakar. Dari hasil jual kayu bakar, ia sisihkan menabung Rp20.000 per hari. Selama 20 tahun menabung, impian sang kakek menuju Mekah akhirnya terwujud di tahun ini. Pak, nabungnya udah berapa lama Pak? 20 tahun. Oh, 1 tahun.
dari hasil kerja apa Pak? Kerja itu mencari bakar. Perasaannya gimana Pak? Sekarang akhirnya bisa. Saya senang sekali bisa rukun Islam anak libat pun baik. Kini Bukri siap bergabung dengan kelompok terbang lainnya untuk menuju ke Tanah Suci. Kegigihan sang kakek menjadi bukti niat suci dan kerja keras jelas mampu mewujudkan impian yang dianggap mustahil. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sejumlah sapi berukuran jumbo dari berbagai daerah terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya sapi jenis semental bernama Sontrot dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan sapi jenis Brangus bernama Sambo dari kota Tangerang. Sapi jumbo jenis simental bernama Sontrot di Bantul, Yogyakarta ini mendadak jadi perhatian warga setelah terpilih jadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini. Sontrot memiliki bobot lebih dari 1 ton dan dipelihara oleh Supardiono, peternak sapi di Desa Salakan, Bangunjiwo, Bantul. Sebelum terpilih, Sontrot menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dan seleksi ketat dari Balai Besar Veteriner Yogyakarta dan tim dari Sekretariat Kepresidenan. Yo seneng banget toh Mas, seneng banget wong kita tani sapi seperti kita kan merasa pripun gitu loh, dipakai sama orang nomor 1 di Indonesia kan gitu. Bangga ya? Bangga banget Pol. Selain Sontrot, ada pula Sambo, sapi jenis Brangus di kota Tangerang, Banten, yang juga terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi dengan bobot 1 ton lebih ini dibeli dengan harga mencapai 120 juta rupiah. Pemiliknya pun mengaku senang dan bangga sapi peliharaannya terpilih menjadi hewan kurban Presiden. Alhamdulillah, Bapak Presiden telah membeli sapi saya untuk kurban Hari Raya Idul Adha tahun ini, tahun 2026. Ini jenis sapinya, sapi Brangus dengan bobot 1,1, perawatan selama 3 tahun. Usai terpilih, perawatan kedua sapi ini makin intensif agar kondisinya tetap prima saat hari kurban nanti. Dari Bantul, Yogyakarta, dan Tangerang, Banten, Trisna Purwaka, Sukron, iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik